Nah, sekarang untuk yang terakhir, jadi kita akan bahas PPW Universe ya, bonus sama koin. Jadi langsung aja ya teman-teman kita bahas. Oke, so untuk koin di sini ya mix ya di sini sebenarnya ya, karena kita ternyata melihat ya ada rejection di 3420 ya. Di sini harganya ketahan nih. Nah, tapi yang bagusnya adalah 3160-nya dia tetap bisa lewat. So sebenarnya untuk potensi naik masih ada nggak? Ya ini masih ada nih untuk naik ya. Ini potensi untuk naiknya ada. Terus apa lagi nih? Terus kalau secara teknikal, apakah wajar mas kita ngelihat eh, yang namanya koin itu bentukannya ada ekor nih di 3420? Ya secara teknikal ini wajar nggak ya? Ini wajar. Kenapa? Karena teman-teman lihat ini sebenarnya kita bisa jadikan sebagai area resisten ya di sini. Dan apa? Oh terjadi rejection ketika harga itu kena di 3420. So ini wajar ya teman-teman ya. Dan kalaupun besok ya kita ngelihat ada tekanan harga ya daripada si koin itu ke 3160, maka tetap ada yang namanya potensi untuk bounce back kembali. Tapi ya dengan catatan kalau misalnya di sini asingnya kuat untuk ngejaga harganya ke atas, ya potensi untuk lanjutan naik tetap ada. Jadi sebenarnya gini ya, kalau misalnya dia mau memang harganya mau bagus banget naik, ya teman-teman harus lihat yang namanya koin itu. Nah, ya apa? Yaitu dia harus bisa dia harus bisa lewat di 3510. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia ini masih mau naik gitu ya. Dan mungkin akan sedikit korektif juga naik dan turunnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di 3700 di sini juga adalah area resisten. Jadi kalau dia naiknya mungkin agak zigzag ya teman-teman harus tahu juga gitu ya. Kenapa? Ya karena di sini udah agak sulit nih. Gitu karena area resisten tadi. Kecuali memang si koin ini memang mau dibawanya agresif. Nah, baru nih teman-teman akan ngelihat candle-candle yang relatively cukup gede nih kayak di pergerakan 5 November kemarin gitu ya. Nah, terus apa? Terus kalau misalnya teman-teman lihat juga untuk kita masuk ke bandarmologi ya, pertama kita bahas dulu foreign flow-nya daripada koin. Nah, koin untuk per hari ini bagus banget. Kenapa? Teman-teman ngelihat nih, wah ternyata itu akumulasi daripada asingnya masuk lagi 50M ya. Nah, jadi jos nih, wah dia naik, wah iya nih asingnya masuk juga. Berarti bagus kan? Nah, wah apa tuh? Hengki hold koin banyak sekali. Ya kalau eh, ya bisa lah. Tadi goreng-goreng lagi. Jadi kita ngomong asingnya ya. Asingnya mantap ya, beli. Nah, terus bentar ya. Nah, oke. Terus untuk si koin, bentar, bentar ya. Ay, ay, ay. Ya, bentar, bentar. Halo, bentar ya. Bentar, bentar. Nah, ini. Ay, ay, ay. Oke. Nah, koin yang masuk siapa nih? ZP, MG, YU, LG ya. Terus siapa? XC, XL, CP, YP, XC jualan. Hold keras ya. Hold keras. Dah, gitu ya. Jadi ada potensi nih untuk dia kembali naik lagi ke atas ya ke 3510 karena teman-teman ngelihat, wah, di sini konfirmasi ternyata asingnya lajang masuk. Jadi kalau udah masuk hari ini tinggal di hold karena ada potensi untuk lanjut naik lagi. Jadi kita udah tahu tuh ya, ada jomplang nih. Nah, ini nih ZP dan MG ya, jumlahnya siapa yang lebih banyak. Nah, kita bisa lihat nih top 1 sama top 2-nya teman-teman ngelihat, wah ternyata si ZP yang masuk lebih banyak. Jadi kita udah tahu, wah yang beli lebih banyak si ZP nih. Itu ya kurang lebih ya. Jadi kita lihat akan naik ya. Jadi yang udah dapat di bawah yang sudah bersabar yang udah golden hand jempol ya, mantap. Oke. So next kita bahas lagi siapa nih? Brand ya, brand. Nah, brand gimana brand? Ada yang nonton video nggak kemarin nih? Kalau yang nonton video harusnya masih hold ya. Kenapa? 10.000 TP1 masih jos ya. Masih jos. Hold gak mas? Tinggal di hold. Palingan ya kita coba lihat nih. Apakah sebenarnya asingnya masih buang atau enggak gitu kan. Nah, tinggi ya di bawahnya ya. Set.
pergerakannya naiknya 2%. Ntar ya, tak ukur dulu. Oh, naiknya 7%-an. Nah, jadi sebenarnya yang dipentingin adalah yang penting si yang namanya brand itu tetap close di 10.150 yang menandakan bahwa memang harganya mau naik. Yang jadi PR tuh kalau misalnya dia bentuknya ini ya, dia bentuknya kayak si ekor ini atau shadow, tapi candle-nya nggak kuat naik nih. Dia malah turun begini. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena dia nggak mampu tuh breakout daripada si area resistennya gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang bagus di sini kita ngelihat memang yang namanya brand nih kenaikannya solid meskipun kita ngelihat rejection. Jadi ya seandainya dia koreksi sedikit ke 10.150 ya nggak akan jadi masalah. Atau bahkan ke 10.050 ini pun tetap masih dalam kategori yang sehat. Tapi ya ini di sisi lain ya teman-teman perhatikan juga. Oh, stochastic slow-nya ketemu nih. Berarti probabilitas koreksi ada nggak? Ya ada, karena mereka kalau bertemu ya biasanya akan terjadi yang namanya koreksi atau kita sebutnya dead cross ya. Seperti itu. Terus apa lagi nih? Terus ya kita tinggal lihat ya. Untuk yang namanya brand, luar biasa. Ada aku dan BK masuk lagi ya. Ada CC juga, ada RX ya. Enggak, RX-nya enggak. Aku dan BK ya. Lebih ke aku dan BK. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat foreign-nya untuk si brand ya. Jos. Hold ya yang punya brand ya. Iya tah. Di Yusuf tiba-tiba suara hilang. Cek. Sudahlah. Gitu ya. Jadi ini nih brand ya. Hold lagi ya. Teman-teman brandnya hold ya. Mantap ya. Brandnya hold. Jadi bagus banget ini. Aku dan BK beli. Luar biasa ketua-ketua kita ya. Aku betul. Aku BK di BRMS juga banyak bang. Nice. Tadi udah dibahas ya. Silakan nonton reviewnya ya. Nah jadi PD, CC, XC, XL. Nah retail udah pada keluar nih. Jadi sebenarnya oke nggak? Ya oke gitu ya. Hold terus ya yang udah punya barang ya. Nice. Hold terus ya. Nice ya. Jadi untuk BK lagi. Brand ya. Target kita tetap TP2-nya di 11.000. Kalau menurut Mas Emon percaya sampai 12.000 ini masih akan hit ya. Karena di sini baru early sekali ya breakoutnya ya. Gitu. Jadi masih ada potensi meskipun kalau nanti dalam perjalanan ya mungkin kalau teman-teman ngelihat koreksi ya 3 ya itu hal yang wajar lah ya. Hal yang wajar ya. Tapi tetap antisipasi buat yang udah dapat di bawah udah bisa tidur dengan nyenyak ya. Jadi ya hopefully nanti sebelum ya MSCI-nya rebalancing dan Pak PP buang barang untuk ngikutin peraturan free float yang lebih tinggi, teman-teman sudah bisa TP dan punya barang yang harganya lebih bawah gitu ya. Nah, tuh brand masuk sekarang gimana, Bang? Baru masuknya di mana gitu. Kalau misalnya memang masuknya tadi, ya aman udah di hold aja. Karena teman-teman masuknya di pre-breakout di sini ya. Gitu, oke? Seperti itu. Jadi bagus banget ya, mantap, luar biasa. Kemudian nextnya BR PT ya. Iya nggak sih? Oh iya, betul. Nah, BRPT. Nah, ini sebenarnya masih oke juga sih. Dalam artian apa? Teman-teman, iya mungkin akan bosan ya ngeliat harganya karena wah mas di sini-sini aja nih, ya kan? Tapi bagus sebenarnya. Kenapa? Karena dia ditahan nih di 3.600. Jadi sebenarnya ada potensi untuk naik ya? Ya ada. Kenapa? Karena ketika doji ini terbentuk, dia agak sulit nih dibawa untuk turun ke bawah. Sama stochastic slow-nya juga masih naik. Sebenarnya momentum yang terbentuk ya, dia creating higher lows di sini ya, dan higher lows lagi di sini. Kalau misalnya kita bisa lihat dari line chart-nya, nah ini udah mulai melandai ya. Ya potensi untuk naik ada nggak? Ya ini ada. Tinggal teman-teman golden hand aja untuk hold si BRPT. Tapi agak sedikit dianaktirikan ya, karena fokusnya lebih ke brand dan apa satu lagi? Brand dan apa sih satu lagi ya, Pak PP ya? Ya lebih fokus ke brand lah sama si Cuan kan, karena sebenarnya Cuan juga masih bertahan di MSCI lah. Gitu ya. Jadi cukup menarik, paling nggak kita lihat untuk foreign flow-nya dulu ya untuk si BRPT. Ya, baru dipuji ya. Tadi dulu kita lihat foreign flow-nya dulu ya. Nah, nggak jadi ya. Sebenarnya pergerakan harganya bagus ya. Kenapa? Karena ya momentum turunnya makin lama makin pelan nih. Gitu ya. Nah, di sisi lain kan doji nih. Doji dan dojinya di atas nih. Yang menandakan bahwa sebenarnya nggak mampu nih dibawa turun.
potensi untuk naiknya harus jauh lebih tinggi. Tapi waktu Mas Emon ngelihat tadi ya, ngelihat si apa namanya foreign flow-nya, ternyata harganya nggak gerak, tapi asingnya malah buang barang. Dan hal itu udah dilakukan sejak tanggal 4. Jadi kita ngomongnya ya udah seminggu lah ya, kurang lebih ya. Dari tanggal 4 ya, dari Selasa kemarin sampai hari ini, kita ngeliat secara foreign flow udah kebuang-buang-buang nih gitu. Tapi ya tetap sih BRPT itu tetap bagus gitu. Ya kalau misalnya dapat pun hold meskipun agak lama gitu ya. Anak tirinya Pak Pepe harus pegang erat-erat ya. Gitu. Nah, terus kita lihat nih BRPT yang masuk PXL, PD, ya kan, CC, YP, langsung dibuang dah tuh. Nah, ketua kita langsung buang ya. Aku ZPBK ya, RF, buang. Jadi ya mungkin kalau misalnya lihat koreksi besok ya, jadi jelas nih kita, oh asingnya buang, ya potensi ada koreksi nggak? Ya ada ke, ya kurang lebih nggak 3.400 lah ya, sekitar 5, jangan 5% deh. Ya maksimalnya lah yang harus diantisipasi ya ke 3.400. Tapi ya kalaupun ke 3.500 pas ada potensi nggak? Ya ada gitu ya. Ada gitu. Nah tapi kalau dia mau bertahan gimana Mas? Kalau misalnya dia bertahan di 3.600 levelnya ya 3550 sampai 3650 ya ini justru bagus. Kenapa ya? Karena dia nggak langsung turun ya, tapi dia bertahan dulu nih sideway. Berarti tandanya apa kalau ditahan? Ya emang si bro ini lagi ngeluarin retailnya aja mau bikin bosen. Gitu baru nanti tiba-tiba dibawa naik. Jadi mungkin giliran ya teman-teman ya, mungkin bergilir gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan bagus. Kenapa retail selalu jadi faktor nggak berguna? Bukan nggak berguna ya, tapi kebanyakan retail itu lebih punya potensi gini, emosinya tuh lebih gampang kepincut gitu. Dalam meskipun nggak ketutup kemungkinan big money, nggak ya. Jadi ya kayak teman-teman nih ya, misalnya nih Mas Emon ngasal ya analisanya. Wah ini BRPT jelek, jual aja. Coba dari 10 orang, mungkin nggak 3 orang aja yang kena. Mungkin kan? Jadi karena adanya gap juga ya yang namanya informasi sama ibaratnya pemahaman yang mendalam sama jam tayang, ya teman-teman bandingkan. Kenapa begitu ya? Karena itu tadi retail lebih gampang ya digiring untuk opininya. Jadi untuk ngambil keputusan biasanya akan cenderung tidak rasional. Cenderung loh, bukan enggak ya. Bukan pasti, tapi kecenderungannya secara lebih besar kan gitu. Begitu. So, jadi sebenarnya retail yang dijadikan parameter. Makanya sebenarnya kalau retailnya udah lebih pintar, bandarmologi akan sangat sulit bermain gitu ya. Kenapa? Karena udah ngerti nih, wah ini kayaknya mau dibanting nih. Gitu ya temen-temen ya. Jadi ya selama bandarmologi ini masih bisa kita mainkan, ya berarti teman-teman sebenarnya sudah lebih pemahamannya lebih jauh dibandingkan teman-teman yang lain yang masih bacanya, wah rekom sinyalnya XL ini. Gitu. So that's why kenapa Mas Emon ngejelasinnya itu benar-benar runtutan. Supaya apa? Supaya paham akan resikonya juga. Seandainya udah punya di 3.600 dan koreksi, ya tinggal dilihat. Yang pertama antisipasi, oh akan ada koreksi sampai sini. Saya siap nggak terima kalau misalnya dia koreksi lebih jauh. Gitu ya, kurang lebih ya. Gitu, oke? Di BRPT, ya kalau misalnya besok koreksi udah tahu nih alasannya ya. Karena memang masih distribusi daripada asingnya dan kemudian udah relatif lebih banyak retail yang masuk. Gitu ya. Nextnya kita bahas Petro ya. PTRO ya. Nah, untuk PTRO teman-teman, wah, gas terus ya. Betul ya, betul. Nah, untuk PTRO ada yang punya nggak? Ini masih jos gandos ya teman-teman ya, ke 9.000 masih berpotensi ya. Ada yang pegang PTRO, nah ini oke banget ya. Bukan oke buat entry ya. Oke buat teman-teman yang udah punya barang ya. Jadi ya kalau misalnya pun koreksi ya seandainya koreksi sedikit ya barulah yang belum punya barang entry. Kenapa? Karena kalau di sini entry ya ini agak memaksakan kehendak ya. Dianya udah naik tinggi baru teman-teman masuk gitu. Terus apa? Terus ya udah next targetnya ke 9.400. Kalau koreksi ya selama nggak turun di bawah 8.625 masih oke nggak? Ya ini masih oke gitu ya. Gitu ya, kalaupun sampai 8.300 udah turun. Ya ini kalau misalnya teman-teman lihat base online chart atau closing price ya ini akan oke nih.
Nih, karena apa? Ya, kalau misalnya pergerakan harga, ya kita butuh yang namanya koreksi nih di sini. Tapi ya selagi harganya masih agresif jos naik, ya menurutku bagus buat teman-teman yang punya harga di bawah. Kenapa Mas nggak boleh entry di sini? Ya karena kalau koreksi, ya teman-teman belum tentu semuanya siap untuk menerima itu gitu. Tapi ya kalau misalnya mau re-entry ya tergantung teman-teman lagi ya gitu ya. Tapi di sini sih bahasannya lebih cocok dan lebih kena buat yang udah punya at least kemarin lah gitu. Karena sebenarnya waktu paling tepat belinya itu ya di tanggal 5 November kemarin, bener-bener pre-breakout teman-teman beli. Karena strukturnya yang sudah bagus gitu ya. The next targetnya 9.400. Kita sedikit bahas untuk foreign flow-nya. Yang pertama untuk Petro, teman-teman bisa ngeliat ya ada distribusi lah sedikit ya. Tapi ya overall masih lebih banyak yang beli ya. Masih oke, tinggal kita lihat nih. Untuk pergerakan hari ini, apakah Petro yang incer udah pada retail? Biasanya kalau udah pada retail, asingnya buang. Nih, aku AZ. Jadi simpelnya ya buktinya gitu aja. Kenapa sih ketika XL beli, ya reaksinya langsung ya ketua aku langsung jual. Karena kan itu. Ibaratnya ya secara nggak langsung udah lebih mahal untuk mengangkat harga sahamnya itu untuk kembali naik gitu ya. Jadi di sini teman-teman melihat nih, wah ada XL ya. Apalagi sepi sih sebenarnya. XC, YP ada gak? YP hadir gak? Oh, YP nggak hadir di sini ya. Sejauh mata memandang ya. Terus di sini iya CC, aku, Ajet buang, ada YP-nya buang. Mix sih sebenarnya sih, tapi ya kalau balik lagi nggak melulu langsung dibanting ya kalau misalnya pun baru keluar segini. Potensi naik tetap ada, ya tapi biasanya gitu ya. Mau mengurangi porsi retail yang masuk dulu. Kurang lebih gitu ya. Oke, jadi PTRO masih jos buat teman-teman yang punya ya, silakan di hold ya. Ya kurang lebih mendekati fase itu ya. Fase tanggal efektif MSCI. Nextnya TPIA ya. Nah, untuk TPIA, nah ini masih ya sesuai dengan analisa kita. Mas Emon belum yakin bahwa ini bottoming, tapi ya kalau teman-teman pengen beli lagi-lagi ya, sebenarnya target Mas Emon tuh koreksinya sampai 6.500 ya. Atau kalau misalnya mau ngomongin agresifnya ke 5.850. Kenapa? Karena ya kayak yang Mas Emon bilang di video sebelumnya juga, yang namanya koreksi daripada double top formation seperti ini, biasa koreksinya akan sedikit jauh lebih tinggi gitu ya. Nah kenapa? Ya karena dulu pengalaman ya. Dari mana? Ya ini koreksi bentukannya, ini ya kalau teman-teman tahu ya, BTC ya, Antam juga waktu double top formation ya, kurang lebih koreksinya jauh ya. Apalagi tuh yang double top banyak tuh ya, ETH kayak waktu itu. Nah itu referenceku dari situ ya. Jadi kalaupun misalnya nanti tidak terespon untuk area 6.950, teman-teman akan melihat yang namanya di sini akan sedikit lama nih dia ya. Nah kalau jatuh, ya enaknya sih jatuh gitu. Kenapa? Karena kita mau sebagai investor membeli sebuah saham yang bagus dengan harga yang diskon. Jadi kalau teman-teman misalnya cari baju ya, cari sepatu, sukanya yang diskon, kenapa nggak lakukan itu pada saham? Kenapa nggak kita coba incar harga saham ketika dia sudah koreksi? Yang artinya, wah saham ini bagus nih, ya harganya udah diskon banyak. Berarti dengan total alokasi dana yang sama, saya bisa dapat barangnya lebih banyak gitu ya. Jadi konsepnya kita puter. Kita akan lebih senang melihat saham itu ketika koreksi, dan sementara kalau misalnya harga saham itu udah naik terlalu tinggi, kita akan lebih dalam tanda petik gelisah gitu ya. Ini kapan nih dia turunnya gitu ya. Jadi apa? Jadi ya still wait and see dulu. Kalau misalnya teman-teman mau masuk, tolong alokasi untuk beberapa kali entry ya. Let's say bagilah untuk 5 sampai 6 kali entry misalnya. Kenapa ya? Karena ini di sini Mas Emon pun agak kurang yakin ya, apakah dia masih bisa bertahan di 6.950. Seandainya pun kalau teman-teman masuk di sini jumlahnya nggak terlalu banyak dan tiba-tiba harganya malah dibawa naik, ya teman-teman sudah dapat cuannya meskipun nggak maksimal, tapi yang kita pikirkan adalah apa? Oh, saya sudah dapat cuan dari TPIA gitu, duitnya masih bergerak. Tapi ya di sisi lain, kalau dia dibanting lagi,
teman-teman udah tahu, oh saya akan DCA. Kenapa? Karena alokasi dana saya masih punya beberapa kali lagi kesempatan untuk kembali masuk. Jadi lakukanlah average down itu ketika sebelum teman-teman entry. Udah tahu, oh kalau turun saya akan average down. Bukan ketika teman-teman masuk dan nyangkut, teman-teman bilangnya average down gitu ya. Jadi average down itu sebenarnya adalah sebuah plan ketika teman-teman berinvestasi. Bukan sebuah conviction ketika teman-teman nyangkut di atas gitu ya. Gitu, oke? So, TPIA ya, TPIA di sini kita lihat. Nah, ya mungkin tadi analisaku yang agresif ya untuk turun lebih ke bawah lebih lanjut mungkin akan salah. Kenapa? Karena di dalam 2 hari terakhir kita udah ngelihat, oh ternyata itu udah ada 2 kali nih masuk 2 hari berturut-turut untuk TPIA. Nah, kita tinggal cek ada nggak nih TPIA yang masuk asingnya? Ada ya, BK sama MG. Tapi teman-teman lihat, oh XL, XC sama YP masih ada. Jadi kemungkinan besar akan sedikit lebih lama untuk naik. Di sisi lain kita lihat BB, CC, dan AJET jualan. Palingan itu sih. Tapi udah tahu kan, oh ternyata sudah mulai lagi nih ada akumulasi dari ke TPIA. Gitu ya. Oke, so itu untuk TPIA dan bahasan terakhir ya. Seperti biasa pamungkas ya. Cuan dan CDA. Oke. So, untuk cuan, ya kalau ngomongin momentum ya ini masih naik ya potensinya. Tapi kembali teman-teman lihat untuk pergerakan harganya di sini. Nah, ya ini kan sebenarnya belum ada koreksi ya. Dan di sini kalau misalnya juga teman-teman lihat nih, ini kan area resisten betul ya. Jadi kalaupun nanti ya teman-teman ngelihat yang namanya cuan itu koreksi ya either ke 2200 atau misalnya agak ke bawah sedikit sampai di bawah ke 2140, ya ini tetap masih dalam kategori koreksi yang sehat. Tapi ya mungkin nggak usah jauh-jauh lah sampai 2200 aja atau sekitar koreksi 3% aja menurut Mas Simon ini udah cukup lagi untuk dibawa naik. Ini kita ngomong case-nya jika dia koreksi. Kenapa? Karena bro ini sebenarnya merespon untuk area resisten yang terdapat di 2300-an gitu ya. Nah, balik lagi ke candlestick-nya. Nah, ini gantung juga kan. Jadi sebenarnya benar kan? Di sini, wah iya nih mas, resisten. Harganya nggak kuat, ya makanya koreksi. Jadi kalaupun besok seandainya teman-teman ngelihat yang namanya koreksi, ya harus diantisipasi. Nah, pasti ada nih yang masuk di pucuk kan, ngikut. Nah, jadi kalau mau beli, ya tunggu aja nih. Wah, koreksi nih mas. Beli nggak? Gas. Masuk lagi dikit. Tapi kalau misalnya ternyata memang harganya besok kenaikannya cukup impulsif ya, teman-teman akan ngelihat dia naik lebih tinggi ya untuk retest ke 2420. Tapi ya itu kembali, siapa yang diuntungkan? Teman-teman yang nge-hold dari bawah gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk teknikal ya. Jadi kalau dia mau bisa claim ya, kalau mau naik lagi lebih tinggi, at least ya, dia bisa lebih tinggi daripada candle closing hari ini untuk besok. Nah, tapi kalau dia memang mau agresif ya, teman-teman tinggal lihat bisa nggak nih dia close di atas sedikit ya. Candle tebal di atas 2420. Nah, ini akan ngasih sebuah conviction. Wah, si bro ini naiknya kenceng. Kenapa? Karena di sini berarti area resistennya sudah bisa ditembus oleh si cuan. Tapi ya di sini sebenarnya ya kurang lebih udah retail-retailnya FOMO. Weh, cuan udah naik, weh. Itu kan. Oh lala, buangnya gede banget nih ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati tuh. Oh, punya di 1120. Salam profit ya. Punya di 1100 ya. Luar biasa, respect kawanku ya. Udah beggar berarti ya. Respect. 2000. Hold gak? Hold ya. Retail. Ya, kurang lebih begitu ya. Untuk cuan ya. Jadi, kalau besok koreksi, berpotensi nggak? Ya berpotensi dong. Ini lihat aja nih. Asingnya jual lebih banyak ya. Lihat kan, ibaratnya nih jomplang banget ya. Teman-teman lihat dari bahkan tanggal 28 nih 441. Bahkan sejauh mata memandang masuknya 92M, buangnya 141M. Ya. Gitu. Jadi bukannya nakut-nakutin, tapi teman-teman sudah tahu reason di balik penurunan harga ini. Yang pertama, rejection daripada resistance, dan yang kedua apa? Yang kedua ya asingnya buang, sesimpel itu. Tuh ya. Nah, lihat. Lawannya siapa? XL, XC, YP, PD. Ini TP siapa ya? Kita coba cek ya.
OCBC, mix, nggak tahu aku ya. Ya pokoknya XL, PD, XC, YP, wah, lengkap tuh paket ya. Jadi ya koreksi wajar aja gitu. Dan ini topnya si XL. Nah, biasanya kalau si XL yang dagang, yang paling gede, biasa ketua kita dagangnya gede juga. Noh, langsung kan, aku, ZP, BB, BK, langsung semuanya turun ya, CC, mix ya. Kita bisa kategorikan ada retail, ada juga institusi. Kemudian RX, buang semua gitu. Jadi sebenarnya bukan nakut-nakutin, tapi teman-teman akan tahu kenapa besok harganya turun. Ya reasonnya karena asingnya teman-teman ngelihat buang gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Gitu, oke? Kurang lebih seperti itu. Jadi bersabar ya. Kalau mau masuk di cuan ya mungkin coba tunggu koreksi dikit. Sama teman-teman harus ingat juga ya, untuk isu rebalancing di Januari itu free float akan bertambah. Jadi nanti kalau ketika ya mendekati lah next rebalancing ya teman-teman harus TP juga gitu. Kenapa? Karena ya akan ada potensi buangan lah ya. Gitu. Jadi tapi kalau sekarang manfaatkan dulu momentumnya ya per November ini untuk cuan, PTRO, brand ya 3 itulah. Sama mungkin TPIA ya akan ya saham-saham PP lah karena dia free floatnya kecil ya akan ada potensi kan. Kalau lu mau stay di MSCI ya tolong besarkan free floatnya. Nah, kalau udah lihat begitu, biasa kan pasti akan buang barang ya. Kenapa? Karena untuk memperbesar free floatnya. Tapi ya jangan khawatir ya, selama kita melihat yang namanya momentum di sini masih play, ya udah kita mainkan dulu, kita manfaatkan dulu sebaik-baiknya gitu ya. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya, untuk yang namanya cuan. Nah, nextnya ya, terakhir kita masuk ke CDIA. Nah, CDIA apa yang bisa dilakukan? Nah, yang udah masuk sebelum 1900 coba cung. Ujuk jari. Ada nggak yang masuk CDIA kemarin-kemarin di bawah 1925? Ayo, cung. Ada nggak? Nice. Ada lagi nggak? Cung lagi. Wih, 1400. Nice. 1800. Oke, good. Nice, mantap. Oke, 1800. Average IPO. Ah, itu respect ya. Itu respect udah itu mah udah tinggal, itu udah kayak cuan ratusan persen ya, udah nggak usah diapa-apain lagi, bikin akun yang lain baru masuk CDA di situ, karena ini average-nya udah sebagus itu, ngapain lagi di otak-atik gitu. Jadi kalau misalnya galau ya, kerjaan gak beres-beres, lihat CDA, buset, 1000%, gas kerja lagi. Portonya bagus banget ya. Gitu. Oke, so CDIA teman-teman di sini ngelihat dia sudah break lah ya untuk area apa? Area dia punya previous resistance ya, ketembus di sini, dan pergerakan harganya nih bagusnya dia solid ya, candle-nya masih ada di atas. Nah, sebenarnya ini naik gak? Ya ini naik gitu. Ini naik pergerakan harganya nih. Di sini ketahan di resistance di 1925 dan harganya berhasil naik gitu ya. Nah, ini tinggal dilihat aja sih sebenarnya untuk foreign flow-nya. Tapi kalau misalnya lagi kita bahas untuk technical-nya, ya ini balik lagi nih ya, ada reject di 2000 lah ya untuk harga psikologis. Tapi ya kalau besok memang CDA mau dibawa naik, ya teman-teman akan lihat, sorry. Kalau dia memang harganya mau naik, ya kita harus pastikan bahwa harga 2000 itu si CDA besok bisa klaim gitu ya. Supaya apa? Supaya memang solid nih. Wah, ini solid banget nih. Yang namanya CDA memang masuk ke dalam fase apa? Fase uptrend gitu ya. Jadi untuk targetnya, kalau seandainya ya kita probabilitas ya teman-teman ngelihat si CDA itu klaim di harga 2000, maka ya ke 2220 ini masih berpotensi untuk naik gitu ya. Gitu, oke. Jadi masih oke kalau kita di technical, momentumnya juga jos banget ya, palingan kita lihat di mana posisi foreign-nya ya. CDIA kita lihat, wah ternyata distribusi gitu. Jadi ya tetap nggak ketutup kemungkinan juga kalau besok ada potensi untuk koreksi ke bawah gitu ya. Jadi tetap dua arah dong biar fair. Kalau naik kemana, kalau turun potensinya kemana mas? Supaya apa? Tujuannya supaya teman-teman tahu, oh ya udah emang koreksi kayak gitu sehat kok. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman lihat nih. Oh, nah
seandainya nih tak kasih arah satu lagi ya, 1875 ya, atau potensi koreksi ya sekitar 3-4% ya, itu cukup wajar setelah kenaikan dari bottomnya sekitar 9%-an gitu ya. Jadi kalau seandainya ya ditarik dulu ke 1875 atau ke area 900-an, ini masih dalam kategori koreksi yang wajar. Tapi ya paling nggak kita update dulu untuk apanya ya, kita update dulu untuk foreign flow-nya. Ada nggak nih? Nah, ternyata buang barang kan. Nah, tinggal kita lihat. Ada yang FOMO nggak nih? Nah, yang menariknya masih ada yang nampung ya si AZ ya. Bagusnya masih ada yang mau nampung ya. AZ-nya ada XL juga ya. Lengkap di sini untuk retailnya, ada XC, ada PD. XL, XC, YP. XC ada, YP nggak kelihatan sejauh mata memandang. Si Aku, CC buang. Ada Kang Guyur buang juga. XL-nya nggak absen ya? Oh, XL-nya jual ya. Ya, kurang lah kalau 13, volumenya 13.000 dibandingkan 92.000. Mix ya, kita bilangnya mix. Tapi di sini BBBK jualan ya, si Aku juga jualan. Tapi di sini ada yang nampung ya, si Ajet ya. Ajet itu Sukor ya. Betul nggak? Nah, ya betul. Itu ya. Jadi sebenarnya mix nih ya, mix ya. Tapi ya itu tadi, kekuatan-kekuatan supernya kayak si Aku, BK sama JP ya. Ini mulai distribusi ya, mulai buang gitu. Tapi ya overall kalau misalnya kita ngomongin tren, masih ada potensi untuk lanjutan naik. Begitu ya kurang lebih teman-teman ya. Itulah untuk list ya saham PP. Jadi udah kebahas juga ya di video-video sebelumnya ya, teman-teman akan lihat udah bahas emas, infrastruktur, energi, dan juga PP Universe. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman. Mantap.